Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang saya muliakan, Bante Adikusalo Mahatera, para umat sekalian, selamat malam semua, terpujilah Guru Agung kita Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bersama-sama belajar Dhamma, melanjutkan kisah para tera-teri dan gelar Etadaga. Yang lalu kita sudah membahas 3 cerita tera dan 3 cerita teri. Ya, jadi cerita Anyasi Kondanya, cerita yang Arya Sariputta dan yang Arya Moggallana sudah diceritakan. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang yang Arya Mahakassapa dan yang Arya Anuruddha. Jadi ada 2 cerita pada malam hari ini karena cukup panjang ceritanya, jadi saya ceritakan pertama yaitu cerita yang Arya Mahakassapa. Siapa yang belum kenal yang Arya Mahakassapa? Ya, semoga sudah kenal ya. Jadi bisa gampang ceritanya. Siapa itu Mahakassapa? Beliau ini adalah murid Sang Buddha ketiga, nomor 3 yang unggul. Jadi ada yang Arya Sariputta, yang pertama, yang kedua adalah yang Arya Moggallana. Nah, beliau ini orang ketiga. Jadi murid ketiga yang termasuk yang diunggulkan oleh Sang Buddha. Nah, yang Arya Kassapa ini dulu di zaman Buddha Patumuttara. Jadi Buddha Patumuttara itu lahir di zaman 100.000 kalpa. 100.000 kalpa yang lalu sebelum zaman Sang Buddha Gotama. Nah, yang Arya Mahakassapa lahir sebagai seorang kaya yang bernama WDH. Ya, bernama WDH, dia mempunyai, nanti jangan diklik dulu, dikembalikan dulu kliknya ya. Nanti kalau saya suruh klik baru klik ya. Seorang kaya yang memiliki harta sebanyak 80 crore. 1 crore itu 10 juta ya. Itu beratnya keping emas kan ya. 10 juta keping emas. Kalau 80 berarti 80 juta. 80 juta. 800 juta keping emas. Wah, itu enggak tahu dah hitungannya kalau secara rupiah ya. Jadi beliau sangat kaya raya. Suatu hari beliau menghadiri khotbah dari Sang Buddha Padumuttara. Dan pada saat itu Sang Buddha Padumuttara memberikan sebuah penghargaan Etadaga kepada salah satu muridnya yang terunggul dalam praktik dutangga dan juga menasehati yang lainnya, murid-muridnya juga untuk mempraktekannya. Jadi pada saat itu biku yang diberi gelar Etadaga itu adalah yang Arya Nisaba, namanya yang Arya Nisaba. Nah, melihat yang Arya Nisaba, orang kaya WDH ini sangat terkesan. Dan pada kesempatan itu dia mengundang Sang Buddha untuk makan siang di rumahnya. Jadi Sang Buddha dan para biku. Sang Buddha mengatakan, biku yang kamu undang mau berapa? Di sini bikunya ada 6.800.000. Bayangkan 6.800.000 itu sebanyak penduduk Jakarta kali ya. Banyak sekali. Nah, oh enggak apa-apa, saya undang semua, tidak ada yang tidak diundang, semua bisa hadir. Nah, jadi orang kaya WDH ini menyiapkan makanan untuk mengundang Sang Buddha ke rumahnya.
keesokan harinya, dan pada saat Sang Buddha datang dan para biku sebanyak 6.800.000 itu, saya nggak tahu gimana caranya melayaninya sebanyak 6.800.000. Nah, pada saat WDH ini melayani para biku dan Sang Buddha dan para biku, muncullah yang Arya Nisaba yang dipuji oleh Sang Buddha tadi di depan pintu rumah WDH. Melihat yang Arya Nisaba, WDH ini menghampiri yang Arya Nisaba dan memberi hormat, kemudian dia mengatakan kepada yang Arya Nisaba, Bante, berikan mangkoknya, nanti akan saya isi makanan untuk Bante. Akhirnya yang Arya Nisaba memberikan mangkoknya dan diisi oleh makanan oleh WDH. Pada saat itu WDH mengatakan kepada Bante Nisaba ini, Bante, mohon bisa masuk ke dalam untuk bergabung dengan Sang Buddha. Namun Nisaba mengatakan, oh, saya tidak nyaman kalau masih ada Sang Buddha di dalam. Silakan saya makan di luar saja. Saya sudah cukup ini makanan ini, saya cukup sudah. Nah, yang Arya Nisaba ini menolak. Nah, setelah yang Arya Nisaba ini pergi, WDH menghampiri Sang Buddha dan bercerita. Tadi ada yang Arya Nisaba di depan, tapi dia tidak mau masuk menemui Sang Buddha. Apakah dia ini jadi lebih mulia ya daripada Sang Buddha? Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan kalimat yang ini. Coba ditampilkan. Nah, Sang Buddha itu tidak pernah memiliki yang namanya wana macarya. Wana macarya itu artinya keengganan memuji orang. Kita ini kadang-kadang kan, dia itu apa? Kita muncul iri hati, kita tidak mau memuji orang, kita jadi pelit. Tapi Sang Buddha kalau memang muridnya itu pantas dipuji, beliau puji. Jadi karena itu Sang Buddha menjawab sebagai berikut setelah pertanyaan diajukan. Penyumbang, karena makanan kami datang ke rumahmu, tetapi Nisaba tidak pernah duduk untuk menunggu makanan. Kami menetap di dekat desa, tapi Nisaba menetap di hutan. Kami menetap di bawah atap, tapi Nisaba menetap di tempat terbuka. Ini adalah kemuliaan Nisaba yang tidak lazim. Nah, mendengar kata-kata Sang Buddha Padumutara, WDH ini lebih terkesan lagi, lebih yakin lagi. Akhirnya setelah berdana makan, selama 7 hari berturut-turut, ya, berdana kepada Sang Buddha dan para biku, karena itu dikatakan mahadana, dana yang sangat besar. Beliau kemudian bertekad di depan Sang Buddha Padumutara. Oh yang mulia, saya tidak menginginkan kenikmatan surgawi, keindahan surgawi, kekayaan melimpah. Tapi yang saya inginkan adalah saya bertekad semoga saya bisa menjadi seperti yang Arya Nisaba ini, yang terunggul dalam praktek dutangga. Nah, kemudian Buddha Padumutara dengan kemampuan batinnya melihat, 100.000 kapal lagi, kamu akan bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Di sana akan muncul, saat itu akan muncul Buddha Gautama, dan kamu akan menjadi muridnya yang bernama Kasapa. Nah, mendengar perkataan dari Buddha Padumutara, yang WDH ini sangat gembira, seakan-akan besok itu dia sudah mencapai ya apa yang dia cita-citakan. Dia bersemangat sekali, jadi bahagia sekali, dan setelah kematian dia lahir lagi di alam surga. Slide selanjutnya. Oh, ini salah ini. Tolong yang ini dihapus dulu gambarnya. Bisa nggak?
keluar, hapus saja gambarnya. Tertutup. Gambarnya dihapus saja. Nah, ya sudah. Yang ini ya dihapus. Dah. Ya, dibesarkan lagi. Ya. Dimundurkan. Nah, setelah terlahir dalam surga, menikmati kemewahan di surga karena perbuatan baik yang dilakukan pada zaman itu. Nah, kemudian dia lahir lagi di dunia sebagai seorang Brahmana bernama Eka Sataka di zaman Buddha Wipasi. Nah, biasanya jadi Brahmana ini hanya memiliki satu jubah ya, satu jubah. Kalau di India itu seperti biku ini, jubahnya ini cuma satu. Jadi ada jubah dalam, ada jubah luar. Nah, jubah luar ini cuma satu. Jadi kalau mau keluar pakai jubah yang luar ini. Kalau di dalam rumah tidak pakai jubah dalam saja. Demikian juga istrinya. Istrinya juga tidak punya jubah, jadi gantian. Istri dan suami ini hanya punya satu jubah. Makanya dikatakan Brahmana Eka Sataka. Eka itu satu, Sataka itu pakaian atau jubah. Ya. Nah, pada saat itu Buddha Wipasi, ya, sang Buddha Wipasi ini setiap 7 tahun sekali akan melakukan sebuah khotbah yang sangat panjang. Jadi beliau berkhotbah 1 hari penuh. Ya. Jadi 24 jam khotbah non-stop. Ya, ini pemecah rekor. 24 jam non-stop khotbah. Dan itu diumumkan sudah dimasukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube, masukkan ke mana-mana. Ya, sudah sebarkan ke medsos. Nanti Sang Buddha akan khotbah. Nah, mendengar berita itu, Brahmana Eka Sataka berkata pada istrinya, kita ini cuma punya satu jubah. Jadi bagaimana? Kamu mau dengarkan khotbah siang apa malam? Oh, saya dengarkan siang saja. Oke, kalau gitu kamu pakai jubahnya dulu. Nanti baru malam saya yang pergi. Nah, jadi istrinya pergi pada saat siang mendengarkan khotbah Sang Buddha, sampai sore dia pulang. Dia pulang, tukar jubahnya. Jadi yang pakai lagi suaminya. Nggak tahu udah keringatan apa nggak tahu. Pokoknya dipakai lagi gantian. Nah, pada saat itu Eka Sataka duduk di belakang mendengarkan khotbah. Pada jaga malam pertama, kalau di penjelasan suta-suta atau cerita-cerita, kita sering mendengar jaga malam pertama, jaga malam kedua, jaga malam ketiga. Itu sebetulnya kalau kita hitung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada 12 jam. Dibagi 3, berarti setiap jaga malam itu ada 4 jam. Ya, jadi jam 6 sampai jam 10 itu jaga malam pertama. Jam 10 sampai jam 2 pagi itu jaga malam kedua. Jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu jaga malam ketiga. Nah, jadi Eka Sataka ini pada jaga malam pertama dengerin khotbah, wah dia muncul kegiuran, muncul suatu sukacita. Saya mau mempersembahkan jubah saya nih. Yang satu-satunya ini. Namun ketika muncul kegiuran ingin mendanakan itu, muncul lagi pikiran satu lagi. Loh, kalau kamu nanti serahkan, kamu pakai apa? Kamu nggak punya jubah lagi loh. Nanti istri kamu gimana? Wah, dia banyak berpikir, berkecamuk, akhirnya nggak jadi. Jaga malam kedua, begitu lagi dia. Mau berdana lagi, akhirnya nggak jadi. Nah, pada jaga malam ketiga, jadi sudah mau menjelang pagi itu, barulah dia berani menyerahkannya kepada Sang Buddha. Jadi ketika itu dia langsung buka jubahnya, dia lipat dengan baik, dia persembahkan di kaki Sang Buddha. Kemudian setelah dia mempersembahkan itu, dia berteriak, aku menang, sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku menang, aku menang. Nah, pada saat itu
ada raja yang mendengar. Itu siapa yang mengatakan menang-menang? Menang itu hanya miliknya raja dalam perperangan. Kok di dalam khotbah Sang Buddha ada yang berteriak, aku menang? Kemudian dia menugaskan prajuritnya untuk menyelidikin. Siapa itu orang yang berteriak, aku menang, aku menang? Kemudian prajuritnya ini menemui Brahmana Ekasataka dan bertanya, Brahmana, kenapa kamu berteriak, aku menang, aku menang? Oh, apakah kamu mengalahkan musuh? Musuh siapa yang kamu kalahkan? Nah, Ekasataka mengatakan, oh, tidak berperang dengan musuh. Yang saya kalahkan ini adalah musuh di dalam diri saya sendiri, yaitu kekikiran. Dan saya bisa menang dari sifat kikir saya. Makanya saya berteriak menang, menang, menang. Kemudian prajurit ini melaporkan kepada raja. Raja itu terkesan dengan cerita dari Brahmana Ekasataka. Akhirnya raja memberikan jubah dua jubah kepada Ekasataka. Tapi Ekasataka mengatakan, saya dapat jubah ini bukan karena saya, tetapi ini gara-gara Sang Buddha ini. Ya, gara-gara saya berdana kepada Sang Buddha, akhirnya saya dapat jubah lagi. Saya akan serahkan lagi kepada Sang Buddha. Raja memberikan lagi 4 jubah. Kemudian Brahmana ini berpikir lagi, ini kan gara-gara Sang Buddha juga, saya akan serahkan semuanya kepada Sang Buddha. Sampai menjadi 32 jubah. 32 jubah diserahkan, akhirnya dia ambil 2 untuk dia dan istrinya, 30 dia serahkan kepada Sang Buddha. Nah, jadi raja terkesan kepada Brahmana Ekasataka. Kemudian pada hari berikutnya, ketika itu Sang Buddha berkhotbah juga. Nah, Brahmana Ekasataka ini mendengarkan khotbah sambil kedinginan, karena saat itu musim dingin. Dia kedinginan, kemudian raja melihat, raja kemudian memberikan dia sebuah selimut yang sangat indah untuk dipakai. Namun, Ekasataka ini berpikir lagi, untuk apa tubuh yang jelek ini, yang bau ini ditutupi dengan selimut yang indah ini? Lebih baik saya persembahkan kepada Sang Buddha. Nah, kemudian selimut itu dia taruh di depan kutinya Sang Buddha untuk Sang Buddha tinggal, di tempat Sang Buddha tinggal. Wah, raja ini sangat senang. Raja mengatakan, kita tidak tahu bagaimana melayani Sang Buddha, tapi dia tahu. Jadi Sang Buddha, Kasaja ini selalu memberikan hadiah kepada Brahmana ini, dan Brahmana ini selalu memberikannya kepada Sang Buddha. Bahkan raja senang karena raja berpikir, wah inilah dialah yang tahu apa yang Sang Buddha, bagaimana melayani Sang Buddha. Kita ini tidak tahu. Ya, nah akhirnya Ekasataka ini menjadi sahabatnya raja. Nah ini cerita dia sebagai Brahmana Ekasataka. Selanjutnya, nah kemudian setelah dia menjadi Brahmana Ekasataka, kemudian di zaman Buddha antara dua Buddha, Buddha Konagamana dan Kasapa. Jadi pada saat itu Buddha Konagamana sudah berakhir, belum masuk pada zaman Buddha Kasapa. Jadi dia ada di tengah-tengah, masih belum ada Buddha waktu itu. Pada saat itu dia seorang perumah tangga di kota Varanasi, dan dia suatu hari ketika jalan-jalan di suatu taman, di satu danau, dia melihat di tepi danau itu ada seorang paceka Buddha sedang menjahit jubah. Namun, tidak lama kemudian, paceka Buddha ini berhenti menjahit jubah. Kemudian dia melipat jubahnya. Melihat hal itu, perumah tangga ini bertanya kepada paceka Buddha, kenapa Bante berhenti menjahit jubah? Kemudian paceka Buddha mengatakan, kainnya ini masih kurang, jadi saya belum dapat kain lagi. Ya, jadi karena tidak ada kain lagi, sudah kurang kainnya, akhirnya saya berhenti menjahit.
Nah, mendengar kata-kata dari Paceka Buddha itu, rumah tangga ini muncul keinginan untuk berdana. Namun dia tidak punya kain, apa yang diberikan? Jubahnya dia sendiri, pakaian dia sendiri, dia danakan kepada Paceka Buddha untuk dijadikan jubah. Jadi dipotong, dijahit lagi oleh Paceka Buddha. Nah, ini perbuatan baik yang dilakukan sebagai perumah tangga. Nah, suatu hari dia pulang ke rumah, pada saat dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya sedang bertengkar dengan adiknya. Jadi istrinya bertengkar dengan adik ipar, jadi adik dari perumah tangga ini. Perempuan, sesama perempuan kan begitu. Sering bertengkar. Nah, pada saat bertengkar sengit, muncullah Paceka Buddha di depan pintu rumahnya. Melihat Paceka Buddha sedang muncul, berpindah patah, ini adiknya ini, adik iparnya ini, mengambil makanan, kemudian berdana kepada Paceka Buddha. Sambil bertekad, semoga dan kebaikan ini saya selalu dijauhkan dari dia ini, dari orang ini. Karena dia bertengkar jengkel kali sama kakak iparnya nih ya, sau-saunya ini. Wah, dia sampai mengatakan begitu. Semoga saya jauh-jauh dari dia, tidak pernah ketemu dia lagi. Wah, mendengar tekad yang seperti itu, kakak iparnya nih emosi. Karena emosi, dia ambil patahnya dari Paceka Buddha itu, dia buang makanannya itu, kemudian dia isi dengan lumpur, ya, lumpur yang bau. Kemudian dia kasih lagi kepada Paceka Buddha. Melihat hal itu, adik iparnya ini marah besar. Kamu boleh menghina saya, boleh memukul saya, tapi kamu jangan dong begitu kepada seorang Paceka Buddha. Wah, mendengar kata-kata itu, sadar dia. Jadi kakak iparnya ini sadar, jadi istri dari perumah tangga ini. Setelah sadar, dia ambil lagi mangkoknya, dia bersihkan semua, cuci sebersih-bersihnya. Setelah cuci bersih, dia isi dengan makanan yang bergizi, catu madu namanya itu, bergizi semua dikasih. Nah, kemudian dia berikan lagi kepada Paceka Buddha. Sambil bertekad, seperti makanan yang saya berikan ini yang membawa keindahan. Semoga saya di kehidupan akan datang selalu bersinar, menebarkan keindahan. Nah, itu tekadnya. Nah, jadi si perumah tangga yang bakal kasapa ini, istrinya ini juga nanti akan ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. Nah, setelah istrinya sadar, kemudian mereka akhirnya juga banyak berbuat kebaikan di zaman antara Buddha Konagamana dan Buddha Kasapa. Selanjutnya, nah kemudian setelah terakhir dalam surga lagi, mereka lahir di kehidupan sebagai pedagang dari Varanasi di zaman Buddha Kasapa. Di zaman Buddha Kasapa. Nah, si yang istrinya ini lahir sebagai seorang wanita yang sangat cantik, ya, sangat cantik, tubuhnya bersinar. Nah, bakal Kasapa lahir sebagai pedagang kaya raya di Varanasi. Suatu hari pedagang ini melihat kecantikan dari wanita ini, putri ini. Karena jatuh cinta, dia melamar si putri ini. Nah, ketika lamaran sudah diterima, si wanita ini diboyong datang ke rumahnya pedagang dari Varanasi ini. Begitu memasuki rumah, menginjakan kaki di pintu, bau busuk menyebar ke rumah semua. Di rumah itu menyebar semua bau busuk. Bingung pedagangnya, ini bau busuk dari mana ya? Dicium. Ah, ini si wanita ini yang bau-bau busuk. Akhirnya wanita ini dipulangkan.
ya, gagal lamarannya gagal gara-gara baunya ajubilah. Kenapa bisa muncul bau busuk itu? Karena dia berdana memberikan lumpur kepada Paceka Buddha. Akibatnya dia punya badan bau. Nah, dilamar sama yang lain juga begitu. 7 kali dia dilamar, gagal terus. Gara-gara setiap kali masuk ke ruangan, ke rumah, selalu menebarkan bau busuk. Akhirnya dia stres dah. Aduh, tidak ada yang mau sama saya nih. Walaupun cantik, tapi bau. Bagaimana nih? Nah, satu hari saat itu Buddha Kasapa parinibbana. Jadi Buddha Kasapa sudah parinibbana dan para umat itu mendirikan sebuah pagoda yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali. Pada saat itu umat-umat berbondong-bondong untuk memberikan persembahan dengan memberikan persembahan bata emas, ya. Jadi bangunannya itu batanya itu dari emas. Nah, wanita ini mendengar, wah, ada kesempatan saya harus berdana nih. Kemudian dia mengumpulkan semua perhiasan-perhiasannya dia berikan kepada pandai emas untuk dibuatkan sebuah bata emas. Pergilah dia ke tempat pembuatan pagoda dari untuk relik Buddha Kasapa. Pada saat itu dia menemui seorang tukang, ya. Tukangnya ini ditanya, ini saya mau berdana bata emas, bagaimana ya? Oh, kebetulan tuh, itu ada satu tempat di mana kamu bisa masukkan tuh batanya di sana. Masukkan sendiri aja. Yo, baik kalau gitu. Akhirnya si wanita ini mengambil batanya, dia masukkan bata itu di tempatnya, kemudian dia memberikan wangi-wangian, cendana, bunga teratai di tempat itu, sambil bertekad, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini, tubuh saya memancarkan harum seperti cendana dan bunga teratai ini. Nah, setelah itu dia pulang. Nah, pada saat suatu hari, pedagang yang tadi yang pertama melamar itu akan mengadakan sebuah pesta. Nggak tahu pesta apa, pokoknya ada pesta. Dia teringat pada wanita yang dilamarnya itu, yang pertama. Ya, ini karena hubungan karma, ya. Jadi masih ada connect-nya lah. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, itu yang dulu pernah saya lamar itu masih ini enggak? Masih jomblo kah atau sudah berkeluarga ya? Oh, dia masih jomblo. Oh, kalau gitu undanglah ke sini. Siapa tahu sudah nggak bau lagi. Nah, akhirnya wanita ini diundang untuk menghadiri pesta. Nah, ketika dia memasuki rumah dari pedagang ini, bukan bau busuk yang menyebar, tetapi bau harum cendana dan bunga teratai. Berkat tekadnya itu. Nah, akhirnya pedagang ini melamar wanita ini, akhirnya menjadi suami istri. Sampai kehidupan selanjutnya. Mereka sering bertemu, ya, antara Kasapa dengan istrinya. Selanjutnya, nah, ini panjang lagi nih, ada cerita lagi. Setelah lahir di alam surga, lahir lagi di kehidupan sebagai Raja Nanda. Ceritanya begini, pada saat itu di sebuah kerajaan di Varanasi, kalau nggak salah, hidup seorang raja yang hanya mempunyai seorang putri, ya, seorang putri.
Jadi dia seorang raja yang memiliki seorang putri. Nah, putrinya ada lagi di daerah yang lain, ada seorang anak pemuda yang juga sebetulnya dia adalah anak dari seorang Brahmana bernama Nanda. Anak muda ini ada sebuah festival, ada sebuah acara di kampungnya, dan dia bilang kepada ibunya, saya mau ganti baju yang bagus untuk menghadiri acara itu. Ibunya memberikan sebuah baju yang menurut dia tidak cocok. Ini kurang bagus nih, masih kasar. Kemudian ibunya mengatakan, ya kita ini kan Brahmana yang bukan orang kaya, mana bisa kita punya baju yang bagus. Kalau gitu saya akan cari baju di luar, katanya. Ibunya mengatakan, ya silahkan, kamu cari saja, semoga kamu dapat. Akhirnya Nanda ini pergi mencari pakaian yang dia inginkan. Nah, akhirnya dia sampai di taman istana. Di taman istana ini dia istirahat, tiduran ya, sambil menutup wajahnya dengan kain. Pada saat itu, di kerajaan, raja baru saja 7 hari wafat. Ya, rajanya wafat sudah 7 hari. Para menteri ini berunding. Mereka mengatakan bahwa kita harus ada rajanya nih. Kamu aja udah jadi raja, aku nggak bisa. Ayo kamu aja dah, saya udah berani. Ini zaman dulu tuh memang jujur, kalau zaman sekarang rebutan jadi raja. Tapi zaman itu Perdana Menteri yang sangat dipercaya mengatakan begini, kita harus mencari seorang raja, pasti dapat. Bagaimana caranya? Caranya kita lepaslah kereta kerajaan. Jadi kereta dan ada kudanya, nanti di mana dia berhenti, disitulah kita bisa ketemu calon raja kita. Jadi kereta kerajaan dipersiapkan, dihias dengan baik, kuda sudah disiapkan. Nah, kudanya dilepas. Membawa kereta itu keliling kota. Nah, kudanya ini tidak keliling kota, malah pergi ke taman istana. Di mana si Nanda ini sedang tidur. Nah, Nanda ini sedang tidur dikelilingi oleh, jadi kuda itu berputar sebanyak 3 kali, akhirnya berhenti di depannya Nanda yang lagi tidur. Kemudian Perdana Menterinya menghampiri Nanda. Kemudian dia melihat telapak tangan Nanda. Namanya dulu kan orang tuh punya kemampuan untuk meramal. Di Kwamia ceritanya. Di Kwamia. Wah, ini orang jangankan satu kerajaan, bahkan seluruh dunia pun bisa dia kuasain. Wah, ini ternyata orang ini punya bakat, punya karma baik ya. Jadi dia bisa menjadi raja besar. Nah, akhirnya Raja Nanda ini dibangunkan dari tidurnya, ditanya. Nah, bingunglah Nanda. Ada apa ini? Oh, kami dari kerajaan. Loh, sedang apa? Kami sedang mencari raja baru. Loh, rajanya mana? Raja sudah meninggal 7 hari yang lalu. Nah, terus nggak ada penggantinya? Nggak ada, anaknya perempuan. Satu saja. Loh, emang nggak ada saudara raja atau yang lain yang bisa jadi raja? Nggak ada. Nah, kami menentukan akhirnya ketemu kamu di sini. Bagaimana? Kamu bersedia jadi raja? Oh, kalau tidak ada pilihan, ya wes lah, aku aja dah. Ya udah. Akhirnya dia jadi raja. Nah, akhirnya Nanda dinikahkan dengan putri raja yang juga istrinya kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah, Nanda ini menikmati kehidupan kerajaan. Suatu hari istrinya berkata kepada Nanda, suamiku, kita ini menikmati kebahagiaan duniawi ini sangat enak. Namun,
Pernahkah kamu sadari bahwa kita bisa enak seperti ini akibat dari perbuatan baik kita di masa lampau? Namun, kita sekarang tidak pernah berbuat baik lagi. Ibaratnya kita ini makan sisa. Jadi bagaimana? Ya, kita harus berbuat baik. Nah, terus berbuat baik bagaimana? Pada siapa? Di mana orang-orang yang bisa kita berikan perbuatan baik yang besar? Kemudian istrinya mengatakan, masa sih tidak ada di daerah sini di mana saja yang para arahat, para pertapa, ya, para paceka Buddha yang bisa menjadi ladang kita untuk berbuat baik. Pasti ada. Istrinya mengatakan yakin. Oke, kalau gitu kita cari. Nah, kemudian Nanda dan istrinya mempersiapkan semua persembahan menghadap ke pintu gerbang, pintu gerbang timur. Kemudian istrinya dan Nanda bertekad, kami mengundang para arahanta, para Buddha, para pertapa suci untuk bisa menerima persembahan kami. Silakan datang, kami mengundang. Namun ditunggu-tunggu sampai setengah hari kok nggak muncul. Oh, kalau begitu ya sudahlah, persembahannya dikasih ke orang miskin saja. Besoknya mereka membuat lagi persembahan menghadap pintu selatan. Melakukan hal yang sama, ternyata pintu selatan juga nggak ada. Para Buddha, Arahat, Paceka Buddha nggak ada. Wah, dia berikan lagi kepada orang miskin. Putar lagi ke pintu utara, ke pintu barat. Di barat juga tidak ketemu. Dan terakhir ke pintu utara. Di pintu utara, ini kesempatan kita terakhir deh. Kalau nggak ada, ya wes lah, memang belum karma kita ketemu para suciwan. Dan pada saat itu mereka mengundang, didengar oleh Paceka Buddha Mahapaduma. Masih ingat Paceka Buddha Mahapaduma? Ya, Mahapaduma itu anak dari Ratu Padumawati. Siapa Ratu Padumawati? Bakal Upalawana. Nah, itu. Ada yang masih ingat? Nah, Mahapaduma ini kan sama saudara-saudaranya 500 Paceka Buddha mengajak saudara-saudaranya untuk sama-sama menghadiri undangan yang diberikan oleh Nanda dan istrinya. Akhirnya pada saat itu muncullah Paceka Buddha 500 ini. Wah, senang sekali Raja Nanda dan istrinya. Mereka menyediakan tempat, sebuah taman untuk tempat tinggal para Paceka Buddha yang berjumlah 500. Setiap hari mereka melayani para Paceka Buddha. Nah, suatu hari Raja Nanda ini ada tugas harus pergi untuk menumpas pemberontakan yang ada di perbatasan. Dan Raja Nanda ini memberikan tugas kepada istrinya. Kamu rawat baik-baik ya, para Paceka Buddha, saya akan pergi, nanti saya kembali. Ya. Nah, pada saat Raja Nanda pergi, para Paceka Buddha ini setelah lama dinayani oleh sang ratu, mereka akhirnya semua parinibbana, ya, wafat, meninggal. Sebelum Raja Nanda kembali, ya. Nah, pada saat wafat itu, ratu bersedih karena sudah tidak bisa lagi memberikan kesempatan untuk mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Dan saat Raja Nanda kembali, dia juga sedih karena tidak bisa bertemu lagi dengan Paceka Buddha. Kemudian mereka merenungkan, wah, seorang Paceka Buddha saja itu bisa wafat, kita juga pasti akan meninggal dunia. Terus ngapain kita hidup seperti ini? Akhirnya mereka memanggil anak tertuanya dan menyerahkan kerajaannya
kepada anaknya dan mereka berdua menjadi pertapa. Nah, itulah awal di mana Mahakasapa ini pergi menjadi pertapa. Nah, di kehidupan sebagai Raja Nanda. Selanjutnya, nah, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Jadi setelah dia menjadi Raja Nanda, dia hidup lagi sebagai yang bernama, sebetulnya nama asli dari Mahakasapa itu bukan Kasapa, tapi bernama Pipali. Ya, Pipali. Pipali ini adalah anak dari Brahmana kaya Kapila di desa Mahatita di Magadha. Magadha itu Raja Gaha, di mana tempat pemerintahannya Raja Bimbisara. Kemudian Kasapa Epipali ini adalah anak tunggal dari seorang yang kaya raya. Ya. Jadi orang tuanya itu punya 87 klore. Berarti 87 itu kalikan 10 juta. 870 klore juta, ya. Keping emas. Kemudian punya 40 bendungan. Kemudian punya 12 yojana luas pertaniannya. Kemudian memiliki 14 desa. Kemudian memiliki 14 divisi pasukan gajah, 14 divisi pasukan berjalan kaki, 14 divisi pasukan kereta. Jadi dia ini punya tentara kecil juga di sana. Jadi ibaratnya sebagai raja kecil lah, yang kaya raya. Ya. Nah, Pipali ini setelah umur cukup, orang tuanya suruh menikah. Nah, umur kamu sudah cukup, ayo nak, saya carikan jodoh. Pipali mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya ingin hanya merawat ayah dan ibu. Setelah ayah dan ibu wafat, saya akan menjadi petapa. Wah, mendengar kata-kata itu, ibu bapaknya ini, wah, ini anak saya ini bagaimana kalau jadi petapa? Nanti kita nggak punya keturunan nih. Siapa yang ngurus harta kita? Nah, kekhawatiran itu muncul. Akhirnya orang tuanya terus mendesak Pipali ini untuk berkeluarga, untuk menikah. Pipali tetap nggak mau. Tapi karena dia tidak mau melawan orang tuanya, ya, sebagai seorang yang baik, akhirnya Pipali ini cari akal, bagaimana ya? Akhirnya dia memanggil pandai emas, ya, pandai pembuat patung. Dia berikan sebuah emas, dia katakan, kamu buatkan patung seorang wanita yang cirinya seperti ini. Dia berikan gambarannya. Jadi jadilah sebuah patung wanita yang sangat cantik. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya. Dia pikir, pasti ibu saya tidak mungkin dapat. Kan tidak dapat berarti saya bebas dah. Dia bilang kepada ibunya, oke deh, saya mau menikah. Syaratnya, bisa enggak ibu cari wanita yang seperti patung ini? Kalau bisa, saya mau. Nah, kemudian ibunya berpikir, anak saya bisa bikin patung begini, ini pasti ada wanita di kehidupan lampaunya yang masih menempel di kepalanya, bisa menimbulkan wanita seperti ini. Pasti dia bisa hidup kaya seperti ini, pasti ada seorang wanita yang menemaninya di masa-masa yang lalu. Pasti kita cari aja. Nah, kemudian dia memanggil 8 orang Brahmana, dan dia menugaskan 8 orang Brahmana ini untuk mencari wanita yang persis seperti patung itu. Ini saya tugaskan, carilah wanita yang persis seperti patung ini. Kalau sudah ketemu, serahkan patung emas ini kepada orang tuanya sebagai lamaran, ya. Jika orang tuanya, tapi syaratnya
wanitanya tidak hanya sesuai dengan patung, tapi juga mempunyai kelahiran, kekayaan, dan keturunan yang sama, sederajat ya. Zaman itu masih melihat bibit, bebet, bobot gitu. Oke, dicarilah. Di mana kita harus cari ya? Oh, ada sebuah kota di Magadha yang bernama Kota Sagala. Kota Sagala ini terkenal dengan wanita yang cantik-cantik di sana. Mungkin kalau sekarang namanya Samarinda kali ya. Nah, pergilah mereka ke Kota Sagala membawa patung emas itu. Setelah tiba di sana, mereka menaruh patung emas itu di tempat pemandian. Ya, kalau dulu ada seperti kolam itu, tempat orang mandi. Nah, pada saat itu di sana hiduplah bakal istri dari Pipali ini yang bernama Bada. Bada, karena singkat diperpanjang menjadi Bada Kapilani. Ya, terkenalnya namanya Bada Kapilani, tetapi sebelumnya namanya Bada saja. Bada ini sangat cantik ya, karena dia punya perbuatan baik yang sangat besar dan dia pernah bertekad di depan Paceka Buddha supaya bisa lahir dengan kecantikan yang luar biasa, bersinar. Nah, satu hari dia dan pembantunya mau pergi ke tempat pemandian, ya. Nah, kemudian pembantunya ini pergi duluan, mempersiapkan. Nah, sesampai di tempat pemandian, pembantunya kaget. Loh, ini Tuan Putri saya kok datang duluan? Wah, ini gimana Tuan Putri ini? Akhirnya melihat patung itu, dia kira itu Tuan Putrinya. Karena lihatnya mungkin agak jauh, kemudian dia mendekati, cepat-cepat dia tarik tangannya. Loh, kok keras? Dia bukan narik, dia mukul bahunya. Kok tangan saya sakit, keras nih. Ternyata patung. Sambil berteriak, ayo pulang Tuan Putri, kamu kok duluan di sini. Nah, akhirnya melihat itu, ke-8 orang Brahmana ini menghampirin pembantunya ini. Emang Tuan Putri kamu mirip seperti patung ini? Oh enggak. Loh, maksudnya enggak gimana? Dia lebih cantik daripada patung ini. Saya salah lihat saja. Saya pikir karena dari jauh, saya pikir Tuan Putri. Tapi Tuan Putri saya lebih cantik daripada ini. Oh ya? Kalau gitu, antar saya menemui Tuan Putri kamu. Nah, diantarlah menemui Tuan Putrinya. Oh, dilihat memang cantik. Akhirnya Brahmana ini menemui orang tua dari Tuan Putri itu, Putri Bada. Kemudian mereka melakukan melamar putri itu dengan melihat bebet bobot ternyata sama. Mereka sama-sama anak orang kaya dan dari kasta yang tinggi, kasta Brahmana, dan jadi secara status kelahiran semuanya sama. Akhirnya lamaran diterima. Jadi diserahkanlah patung yang tadi dibawa kepada orang tua dari Putri Bada. Dan mereka pulang melaporkan kepada orang tua dari Pipali. Mission berhasil. Ya, mission accomplished. Misinya berhasil. Sudah dapat jodohnya. Kagetlah Pipali. Waduh, masa sih bisa dapat ya? Waduh, cilaka ini. Saya cari akal. Gimana ya? Saya tulis surat saja. Pipali menulis sebuah surat. Isinya begini, kira-kira lah. Saya ingin Memei, nah ini Memei panggil Memei lah. Saya ingin Memei menikah dengan pria yang tepat, yang sederajat dalam kelahiran, keturunan, kekayaan. Karena
Saya ini mau menjalani kehidupan sebagai pertapa. Saya tidak ingin Mei menderita nantinya. Nah, kemudian suratnya disiapkan, titip sama Gojek untuk diantar ke tempatnya Putri Bada. Putri Bada ternyata juga tidak mau, ya. Waduh, mendengar dia dilamar, waduh, cilaka ini. Padahal saya tidak mau menikah. Dia juga tulis surat. Isinya, aku ingin kokoh menikah dengan wanita yang lain aja, yang tepat, yang sederajat, dalam kelahiran, keturunan, kekayaan. Karena aku ingin menjalani kehidupan sebagai petapa. Aku tidak ingin kokoh menderitalah nantinya. Dah, titip Gojek juga. Jangan Gojek terus lah, ganti Grab misalnya. Nah, ini si Grab dan si Gojek ini pergi mengirim ya. Ternyata ketemu di warung. Jadi mereka ketemu di warung. Pada saat di warung ketemu, cerita-cerita, kamu dari mana? Oh, saya dari kota Sagala. Oh, kamu dari mana? Oh, saya dari kota Mahatita. Mau ngapain? Ini saya titipan dari tuan saya. Ini titipan dari nyonya saya, nona saya. Oh, kalau gitu sama ya suratnya. Ah, penasaran nih. Apa sih isi suratnya nih? Ya, kita baca yuk. Dibaca. Begitu dibaca, wah, ketahuan dah. Mereka ternyata menolak. Oh, sama kurirnya ini diganti. Suratnya diganti isinya. Bahwa mereka menerima. Jadi masing-masing membaca, waduh, dia mau, saya mau. Waduh, akhirnya tidak jadi, suratnya tidak sampai, diganti menjadi setuju. Karena masing-masing setuju, ya udah dinikahkan. Pada saat hari pernikahan, ya mereka biasa aja seperti suami istri pura-pura begitu. Pada saat masuk kamar, nah mereka kemudian sepakat. Oke, sekarang kita sudah di kamar. Nih mau tidur nih. Gimana? Ini ada ranjang. Keranjangnya di tengahnya dikasih bunga. Kemudian mereka masing-masing dipisah tidurnya. Kemudian mereka juga mengatakan begini, sampai ada pikiran nafsu di antara salah satunya, maka bunga ini pasti akan layu. Jadi kita harus menjaga jangan sampai ada pikiran nafsu. Dah, pergi tidur. Tapi mereka tidak bisa tidur karena harus menjaga pikirannya yang buruk itu supaya tidak muncul. Wah, ini hebat ini dua orang ini bisa menjaga ya, menjaga sama-sama tidak mau menjalani kehidupan sebagai rumah tangga. Nah, kalau di depan orang tuanya mereka sepertinya suami istri biasa-biasa aja, baik-baik gitu. Orang tuanya pikir, wah ini suami istri sudah nih. Nah, pada saat orang tuanya masih ada, mereka tidak banyak melakukan mengurusin usaha dari orang tuanya. Namun suatu hari orang tuanya, ayah dan ibu dari Pipali ini sudah wafat ya. Akhirnya Pipali harus menggantikan pekerjaan dari orang tuanya, menggarap hartanya yang sangat banyak ini bersama istrinya Bada Kapilani. Nah, suatu hari Pipali ini ketika memperhatikan pekerja di sawah, dia melihat saat tanah sawah itu dibajak, tanah itu kan sudah terbongkar, muncul cacing-cacing banyak. Nah, cacing-cacing ini dimakan oleh burung-burung. Dan burung-burung juga memakan serangga-serangga yang ada di situ. Kemudian Pipali bertanya kepada anak buahnya, itu burung-burung itu ngapain?
Ada apa itu burung-burung? Oh, dia memakan cacing-cacing yang ada di tanah dan serangga-serangga yang ada di tanah. Oh, wah, kalau begitu siapa yang patut disalahkan atas kejadian ini? Kemudian anak buahnya menjawab, tentulah Tuan sebagai pemilik dari tanah ini yang patut disalahkan. Wah, mendengar kata-kata itu dia muncul sangwega, ya, ketergugahan. Waduh, ternyata kehidupan sebagai perumah tangga itu risikonya sangat besar, sehingga bisa melibatkan makhluk lain bisa mati, gitu. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Di lain kesempatan, istrinya juga, Bada Kapilani, suatu hari pada saat itu juga menjemur, ya pada saat itu ya menjemur biji wijen yang banyak. Ketika sudah dijemur biji wijennya, dia melihat burung-burung sedang memakan ulat-ulat yang ada di biji wijen itu. Kemudian dia bertanya kepada anak buahnya, burung-burung itu ngapain? Oh, burung-burung itu makan ulat yang ada di biji wijen. Wah, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya tentunya Anda, Tuan Putri, karena Andalah yang tadi yang menyebarkan wijen, yang pemilik wijennya kan Anda. Berarti Andalah yang bertanggung jawab. Wah, mendengar cerita itu dia merasa bersalah dan muncul sang Wegacita. Wah, sudah saatnya saya harus menjadi petapa ini. Nah, pada saat itu, pada saat malam, Pipali dan Badakapilani bertemu, sedang makan malam. Selesai makan malam, mereka berbicara. Pipali mengatakan, istriku, berapa kekayaan yang kamu bawa dari orang tuamu? Wah, yang saya bawa ada 50.000 kereta kekayaannya. Oh gitu. Kalau gitu, ditambah dengan kekayaan saya yang 87 klore dan harta yang lain, semuanya saya serahkan ke kamu. Loh, kenapa? Karena saya mau jadi petapa. Mendengar kata-kata itu, Bada Kapilani juga mengatakan begini, saya juga mau mengatakan seperti itu kepada kamu. Saya mau menyerahkan harta saya ini kepada Anda, saya juga mau jadi petapa. Oh ya? Wah, kalau gitu kita sama dong mau jadi petapa. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita sama-sama jadi petapa? Setuju? Setuju. Nah, akhirnya Pipali dan eh, Bada Kapilani mencari mangkok, mencari jubah, kemudian saling mencukur rambut. Jadi Pipali mencukur rambut istrinya, istri mencukur rambut suaminya. Akhirnya mereka sudah bersih kepalanya, menggunakan jubah, membawa mangkok, keluar dari rumah, berjalan di jalan. Pada saat berjalan di jalan tuh pertama para pekerjanya tidak memperhatikan. Lama-lama melihat kok penampilannya seperti tuan saya ya, tapi kok gundul. Nah, tapi akhirnya ada yang curiga dan akhirnya menghampiri Pipali dan istrinya yang sudah menjadi petapa, bertanya, apakah Anda ini adalah tuan saya? Pipali, iya, saya adalah tuan kamu. Loh, kenapa Anda menjadi petapa? Ini bagaimana nih? Siapa yang ngurus semua? Bagaimana kita yang ditinggal? Mulai sekarang, saya membebaskan kalian dari perbudakan. Ya, kalian garaplah semua harta saya ini, saya serahkan semua. Saya tidak mau tahu. Silahkan ambil saja. Ya, dan suami istri ini setuju mereka memberikan semuanya kepada pekerjaannya. Udah, kalian hiduplah dengan makmur di situ. Nah, selesai, dia tinggalkan semua hartanya, pergilah berdua. Jadi petapa Pipali dan petapa Bada Kapilani ini jalan. Suaminya di depan, istrinya di belakang. Sudah bukan suami istri lagi ceritanya nih. Jalan, akhirnya Pipali ini tidak nyaman. Dia berkata kepada istrinya,
rasanya kita sudah jadi pertapa, masa jalan berdua ya sebagai pria dan wanita, rasanya kurang pantas. Nah, istrinya juga berpikir, iya betul, kita kurang pantas kalau berjalan berdua, nanti akan menghambat kemajuan batin, ya. Baik kita berpisah saja. Ya, saya setuju, kita berpisah. Sampailah mereka di sebuah simpangan, Pipali ambil kanan, istrinya mengambil kiri. Ketika perpisahan terjadi, terjadilah sebuah gempa dan guntur, petir menyambar. Karena kekuatan dari sebuah peristiwa yang sangat bersejarah lah ceritanya begitu. Nah, setelah muncul petir dan guntur, Sang Buddha menyadari, ini ada orang hebat nih nanti akan menjadi murid saya. Nah, setelah itu Sang Buddha menggunakan jubahnya, pergi meninggalkan para biku untuk menemui Mahakasapa, menemui Pipali ya. Nah, pada saat itu sebelum Pipali muncul, Sang Buddha sudah duduk bermeditasi di bawah pohon banyan. Dan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya bisa membuat tubuhnya bersinar. Jadi Sang Buddha itu kalau mau tubuhnya bersinar bisa, tapi kalau mau tubuhnya tidak bersinar supaya orang tidak tahu beliau ini seorang Buddha, bisa juga. Tapi ada kesempatan lain, Sang Buddha bisa membuat tubuhnya bersinar sehingga orang bisa melihat, wah ini seorang Buddha. Nah pada saat itu Sang Buddha menunjukkan kemegahannya dengan tubuh yang bersinar, yang sangat agung dan bercahaya. Nah pada saat itu Pipali sedang lewat di situ dan melihat dari jauh, wah dia kagum sekali, wah ini guru yang saya cari. Ini ya saatnya saya bisa ketemu guru saya nih. Kemudian dia menghampiri Sang Bagawa dan mengatakan sebuah syair. Sathame Bante Bagawa, Sawako Hama Sawako Hamasani. Sawako Hamasang. Hamasami. Jadi Sathame Bante Bagawa Sawako Hamasami. Artinya adalah Sang Bagawa, Bante, engkau adalah guruku dan aku adalah muridmu. Nah, dia mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu Sang Buddha bertanya, oh kamu dari mana? Dan itu sudah ya ibaratnya percakapan yang sederhana. Kemudian Kasapa ingin menjadi murid dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha melakukan penabisan kepada Kasapa itu unik. Biasanya kita mendengar yang namanya Ehi Biku Upasampada. Kemarilah biku untuk menjadi biku ya, Ehi Biku Upasampada. Tapi untuk Mahakasapa ini bukan Ehi Biku Upasampada. Tapi namanya adalah Owada Patigahana Upasampada. Pentabisan melalui penerimaan nasihat dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha menabisnya itu dengan memberikan nasihat, bukan ehibiku. Nah, ini unik ya untuk Bante Mahakasapa. Jadi pada saat itu Sang Buddha mentabis dengan memberikan nasihat kepada Mahakasapa 3 hal, 3 nasihat. Yang pertama, oh Mahakasapa, oh Kasapa, berlatihlah dengan pikiran, hiri dan otapa jika bertemu dengan biku yang junior, yang senior, maupun yang sama derajatnya. Gunakanlah hiri dan otapa. Berlatihlah dengan pikiran hiri dan otapa. Apa tujuannya Sang Buddha mengatakan yang pertama ini? Tujuannya adalah untuk melenyapkan kesombongan dari Mahakasapa. Karena beliau adalah
seorang anak kaya dan dari status yang tinggi, dari Brahmana. Jadi jangan sampai meremehkan biku yang lain yang junior, yang senior, maupun yang sama. Kemudian nasihat yang kedua adalah, oh Kasapa, berlatihlah dengan pikiran untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ajaran kebenaran. Dengarkanlah dengan penuh hormat dan selalu mengingatnya dan serta merenungkannya. Nah, nasihat yang Sang Buddha berikan nomor 2 ini adalah supaya untuk melenyapkan kesombongan dari Pipali Mahakasapa ini, karena beliau ini adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, jadi dia jangan sampai meremehkan nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia atau ajaran-ajaran khotbah-khotbah yang diberikan kepada dia. Jangan sampai meremehkan. Jadi dengarkan dengan baik, pasang telinga dengan baik. Itu nasihat Sang Buddha yang kedua. Yang ketiga, Sang Buddha mengatakan, oh Kasapa, berlatihlah dengan pikiran, perhatian pada badan jasmani yang disebut kaya gata sati. Jadi badan jasmani kaya gata sati itu memperhatikan gerak-gerik tubuh yang pertama. Kedua, memperhatikan 32 tubuh ya, mulai dari rambut, bulu. Jadi merasa tidak melekat kepada tubuhnya. Karena Pipali ini adalah seorang yang tampan, yang gagah, yang secara fisik itu sangat menarik, supaya melenyapkan kesombongannya terhadap ketampanannya. Nah, ini Sang Buddha memberikan 3 nasihat ini sebagai penabisan Upasapada kepada Mahakasapa. Akhirnya Mahakasapa ditabis ya di bawah pohon banyan Bahu Putaka. Dan akhirnya menjadi murid Sang Buddha. Saat itu mereka setelah Mahakasapa setelah ditabis, mereka jalan. Berjalan, Mahakasapa di belakang, Sang Buddha di depan. Sampailah di suatu pohon, di bawah pohon, Sang Buddha mau duduk. Ya, Sang Buddha mau duduk di bawah pohon. Melihat Sang Buddha mau duduk, Mahakasapa melepas jubah luarnya, melipatnya dengan rapi, kemudian ditaruh sebagai alas duduk dari Sang Buddha. Pada saat Sang Buddha duduk di atas jubah dari Mahakasapa, Sang Buddha mengatakan begini, jubahnya ini sangat halus, ya. Oh, Kasapa, jubah yang kamu miliki ini sangat halus dan lembut. Mendengar kata-kata itu, biasanya kalau di zaman itu, kalau sang guru mengatakan atau memuji apa yang dia miliki, otomatis muridnya itu harus memberikan apa yang dia miliki itu kepada gurunya. Jadi kalau gurunya memuji jubahnya, dia serahkan jubahnya. Memuji mangkoknya, dia serahkan mangkoknya. Nah, pada saat itu, Mahakasapa mendengar pujian dari Sang Buddha, langsung dia mengatakan, kalau begitu, Bante, saya akan mempersembahkan jubah saya ini kepada Bante. Kemudian Sang Buddha mengatakan, lah kamu nanti pakai jubah apa? Kemudian Mahakasapa mengatakan, biarlah saya mengenakan jubah yang Bante pakai. Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh Mahakasapa, jubah ini sudah tua, sudah lama saya pakai, ya, dan sudah lusuh. Apakah kamu mau pantas memakainya? Tidak apa-apa, saya bersedia menerimanya. Nah, akhirnya Sang Buddha bertukar jubah dengan Mahakasapa. Jadi jubahnya Mahakasapa diberikan kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha punya jubah diberikan kepada Mahakasapa. Pada saat bertukar jubah itu, bumi bergoncang.
ya, bergoncang nih. Saya kasih contoh nih goncang-goncang ini. Nah, pada saat goncang itu sebetulnya tujuan Sang Buddha bertukar jubah itu ada maksudnya. Kenapa? Karena Sang Buddha tahu bahwa murid utama yang bernama yang Arya Sariputta dan Arya Moggallana itu wafat duluan daripada Sang Buddha. Sedangkan Mahakassapa ini masih hidup setelah Sang Buddha parinibbana. Dan Sang Buddha berpikir, tahu bahwa Mahakassapa inilah yang akan meneruskan, akan menjaga, mempertahankan Dhamma dari Sang Buddha. Makanya Sang Buddha bertukar jubah. Dan muncullah sebuah legenda di Mahayana dan kepercayaan-kepercayaan yang lain bahwa Mahakassapa itu masih hidup sampai sekarang. Katanya ada di dasar laut. Ini katanya. Nanti ketika Buddha Maitreya muncul, jubah yang Sang Buddha, jadi bertukar jubah tadi itu, jubah dari Sang Buddha Gautama akan diserahkan kepada Maitreya. Itu menurut keyakinannya dari Mahayana, biasa begitu. Jadi mereka masih ada yang yakin bahwa Mahakassapa ini masih hidup. Entah itu di gunung, entah itu di lautan, katanya masih hidup. Nah, akhirnya bertukar jubah, dan Sang Buddha tahu bahwa Mahakassapa inilah yang akan meneruskan dan mempertahankan ajarannya Sang Buddha. Nah, setelah bertukar jubah dan menjadi murid Sang Buddha yang menjalani tangga, dan Sang Buddha memberikan gelar Etadaga untuk Mahakassapa yang hidup di hutan, tidak mau hidup di kota, ya, tinggal di hutan, tidak di rumah, tinggalnya di goa-goa, di bawah pohon, tidak beratap, ya, atapnya itu alam. Itu yang dijalani oleh Mahakassapa, praktek dutangga. Bagaimana dengan istrinya Baddha Kapilani? Ya, Baddha Kapilani ini karena zaman itu belum ada bikuni, dia 5 tahun ikut petapa yang lain, petapa wanita yang lain. Jadi ikut perguruan petapa wanita yang lain. Namun setelah muncul bikuni, akhirnya dia bergabung dalam bikuni dan juga dia juga menjadi arahat, ya, sama-sama menjadi arahat nih. Dan Baddha Kapilani terkenal karena memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau. Ya, itu tentang Baddha Kapilani. Nah, terakhir cerita Mahakassapa ini, aduh, Mahakassapa aja udah habis belum Anuruddha nih. Kalau gitu Mahakassapa saja nih terakhir. Nah, Mahakassapa ini kenapa memiliki jasa yang besar? Karena ketika Sang Buddha mau parinibbana, jadi Sang Buddha parinibbana itu tidak ketemu sama Mahakassapa. Jadi Mahakassapa itu ada di tempat lain. Setelah Sang Buddha ditutup atau dibalut dengan 500 lapis kain, tubuh Sang Buddha dibalut 500 lapis kain dan dimasukkan ke dalam sebuah peti emas, mau dikremasi, tidak bisa dikremasi. Kemudian, kenapa tidak bisa dikremasi ini? Oh, ternyata para dewa tidak mengizinkan Sang Buddha untuk dikremasi. Karena apa? Karena murid beliau yang bernama Mahakassapa ini belum datang, masih dalam perjalanan. Nah, pada saat itu Mahakassapa dalam perjalanan sedang bersama para biku yang 500. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang petapa yang membawa sebuah bunga. Bunga ini sangat indah. Nah, kemudian bertanyalah pada petapa ini, kamu
dari mana dapat bunga itu yang sangat indah? Oh, saya dapat dari itu acaranya Petapa Gotama yang sudah wafat ya, udah parinibbana. Jadi saya dapat bunga ini. Wah, barulah yang Arya Kasapa sadar, wah, sang guru telah wafat. Ya, para biku yang lain sedang sedih, nangis, semua yang belum arahat pada menangis, sedih ya, ketika tahu bahwa sang Buddha sudah parinibbana. Namun ada satu biku yang tua, jadi dia menjadi biku itu sudah tua, bernama Subada. Biku ini malah mengatakan gini kepada para biku yang lain, sudah, kalian tak usah terlalu sedih, harusnya kalian tuh ikut senang, karena yang melarang kita ini sudah tidak ada. Yang harus melakukan ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Sekarang sudah tidak ada, kita sudah bisa hidup bebas. Kenapa kamu harus sedih? Nah, ini kata-kata Subada ini didengar oleh Yang Arya Mahakasapa. Waduh, belum tubuhnya Sang Buddha ini dingin, belum 7 hari, masih dingin, masih hangat, sudah ada yang mengatakan seperti ini. Waduh, bahaya ini. Nah, muncullah pikiran, bagaimana ya supaya saya bisa melestarikan dhamma ini. Jangan sampai begini. Nah, kemudian Mahakasapa menuju ke tempat kremasi dari Sang Buddha. Setelah mengelilingin atau pradaksina sebanyak 3 kali, kemudian pada saat itu Bante Kasapa ini dengan kemampuan batinnya bertekad, semoga kaki Sang Buddha itu muncul dari dalam peti untuk saya bisa memberikan penghormatan. Nah, dengan tiba-tiba muncullah kaki Sang Buddha, keluar kakinya Sang Buddha. Dari balutan kain yang begitu banyak, entah bagaimana muncullah, ya seperti film lah. Muncul, nah pada saat muncul itulah Bante Kasapa ini memberikan penghormatan, ya, memegang kaki Sang Buddha sambil memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Demikian juga para biku yang lain memberikan penghormatan. Setelah semuanya beri penghormatan, kakinya masuk lagi. Begitu kakinya masuk, langsung tubuh Sang Buddha terbakar. Tidak ada yang bakar sendiri. Terbakar sendiri. Nah, dan Mahakasapa ini kemudian setelah relik Sang Buddha itu dikumpulkan, sudah dibagi-bagi ke 8 tempat, kemudian Sang Mahakasapa ini mempunyai kemampuan untuk meramal. Mahakasapa mengatakan kepada Raja Ajatasattu, ini relik ini suatu saat nanti akan ada seorang raja bernama Piyadasa yang sangat besar jasanya untuk kemajuan agama Buddha. Nah, untuk itu relik ini harus dijadikan satu lagi. Tapi Raja Ajatasattu mengatakan, saya tidak bisa mengambil, berarti Bante saja yang mengumpulkan. Nanti saya akan sediakan tempatnya untuk relik itu. Nah, akhirnya yang Arya Kasapa mengumpulkan relik yang 8 tadi, satu sudah di Raja Ajatasattu berarti 7, namun yang bisa dikumpulkan 6, karena satunya dijaga oleh Raja Naga. Jadi 6 ini diambil kembali oleh Mahakasapa untuk ditaruh di tempatnya Raja Ajatasattu untuk nanti ditemukan lagi oleh Raja Asoka. Dan Raja Asoka akhirnya membuat lagi stupa 84.000 ya stupa pemujaan relik kepada Sang Buddha. Nah, kemudian Mahakasapa berpikir, saya harus mengumpulkan dhamma yang sudah diajarkan Sang Buddha selama 45 tahun ini. Akhirnya Mahakasapa mengumpulkan para biku yang sudah arahat semua,
untuk sama-sama mengulang Dhamma yang sudah diajarkan Sang Buddha selama 45 tahun. Selanjutnya ada gambarnya, coba. Next. Ya. Nah, jadi dikatakan sidang agung konsili pertama, ya. Diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi. Jadi 3 bulan setelah bulan Mei, setelah Sang Buddha wafat, 3 bulan kemudian berlangsung konsili agung selama 2 bulan. Ya, dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa, dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Nah, sidang ini diadakan di Goa Satapani di Rajagaha. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajata I. Tujuannya adalah menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berlainan di tempat yang berlainan dan waktu yang berlainan. Jadi diulang, diingat, dihafal. Jadi Bante Ananda mengulang suta, Bante Upali mengulang winaya. Jadi zaman itu belum ada Abhidhamma, jadi mereka mengatakan mengulang Dhamma dan Winaya. Termasuk murid-murid dari yang Arya Sariputta yang hebat-hebat, itu juga mengulang Majjhima Nikaya. Nah, jadi itu riwayat dari yang Arya Mahakasapa. Ternyata sampai jam 10. Jadi riwayatnya Bante Anuruddha kita tunda saja untuk lain waktu, karena kalau bercerita lagi bisa 10:30 nih, nggak sempat ngapa-ngapain. Ya, nah itu cerita dari Bante Kasapa. Sebetulnya banyak sekali cerita Bante Kasapa ini, dan saya pribadi sangat terkesan dengan beliau, karena tanpa jasa beliau, kita tidak bisa mendengarkan Dhamma saat sekarang ini. Kita tidak akan bertemu Dhamma. Pasti Dhamma Sang Buddha itu sudah lenyap. Ya, tapi karena jasa beliaulah kita ini bisa bertemu Dhamma. Jadi Sang Buddha sudah tepat memilih Bante Mahakasapa ini untuk sebagai penerus beliau. Dikatakan ya karena jubahnya itu sudah digunakan oleh jubah Sang Buddha dipakai oleh Bante Mahakasapa. Karena tidak ada yang lain, murid Sang Buddha yang lain yang bisa mengenakan jubah itu. Bante Sariputta aja tidak pernah dikasih jubah oleh Sang Buddha. Mahamoggallana juga. Tapi Mahakasapa yang mendapatkan warisan jubah dari Sang Buddha. Karena tujuannya adalah supaya Bante Mahakasapa ini memang sebagai penerus dari Sang Buddha. Untuk selanjutnya menjaga Dhamma itu supaya bisa lestari. Ya, nah itu kisah singkat dari Bante Mahakasapa. Kalau Anda mau tertarik, ada bukunya itu khusus, itu Riwayat Agung, Riwayat Bante Mahakasapa. Ya, suatu buku. Ya, lumayan tipis lah, tapi udah cukup itu bercerita tentang beliau. Ya, itu yang Bante sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada host.